Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Sabahul Kaifalukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya ya Mas dalam pembelajaran baca koka. Insya Allah sehat semuanya dan harapan Ustadz mengingatkan kepada diri Ustadz sendiri dan kepada kalian untuk selalu ya bahwa mengikuti pembelajaran ini diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat yang baik ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Silakan salah satu pimpin berdoa dulu. Siapa? Ilmi Dohil. Jurusan Madaban. Sama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya Ustadz akan presensi dulu yang belum kelihatan ya. Di sini ada Arsi sudah kelihatan, Abdul Rafi belum kelihatan. Yang lainnya Hanif, kameranya bisa dinyalakan Hanif? Tidak rusak. Oke, kameranya rusak ya Hanif. Oke. Ya, yang lainnya insya Allah sudah hadir. Nanti Ustadz juga akan download di Google Meet Attendance ya. Ustadz mau nanya nih, pekan lalu ya kita belajar materi apa? Softball. Ya, softball. Teknik apa kemarin, Cahyo? Melempar Ya, melempar ya. Pekan kemarin kita belajar terkait lemparan dalam permainan softball. Ya, di dalam lemparan permainan softball itu ya misalkan nih Ustadz mau nanya kepada kalian. Ketika pemain outfield ya, pemain yang jauh melempar kepada pemain daerah infield, kira-kira faktor apa aja yang digunakan atau yang perlu digunakan dalam lemparan tersebut? Kekuatan dan Ilmi, kekuatan, Rizky kekuatan, Akurasi. Raslin, akurasi, teknik, betul. Ketika kalian melakukan teknik lemparan itu pertama harus menggunakan teknik yang benar. Ya. Yang kedua harus menggunakan apa? Akurasi. Ya, akurasinya harus bagus. Yang ketiga tadi ada kekuatan juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait kekuatan, yang mana kekuatan itu adalah salah satu komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning ya dengan pendekatan saintifik tentang materi kebugaran jasmani. Harapannya kalian dapat menganalisis ya komponen kebugaran jasmani terkait latihan kekuatan dan perhitungan hasil pengukuran kebugaran jasmani tersebut. Kemudian harapannya kalian mampu nih nanti mempraktikkannya ya secara sederhana sehingga apa? Menimbulkan atau membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, kalian sportif, nanti ada kerjasama di dalam kelompok, ya tanggung jawab dan percaya diri. Ya, kebugaran jasmani, Ustadz mau tanya, ada yang tahu ya pengertian dari kebugaran jasmani? Kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, Dad. Ya, lengkap sekali ya kebugaran jasmani yang dijelaskan oleh Rizky Dene. Tanya, komponen-komponen kebugaran jasmani. Ya, ada yang tahu? Coba Faris. Tahu nggak? Daya tahan, Dad. Daya tahan, betul. Siapa lagi? kelincahan dan Kelincahan ilmi, betul. Keseimbangan. Kekuatan keseimbangan, ya betul. Ya, tadi itu namanya komponen-komponen kebugaran dalam kebugaran jasmani. Ya, ini ya kebugaran jasmani itu komponennya dibagi menjadi dua, yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, itu terdiri dari daya tahan, ya, tadi endurance. Ya, kemudian ada komposisi tubuh, terus ada kelentukan, ya, ada kekuatan otot dan daya tahan otot. Ya, untuk kebugaran ya komponen kebugaran jasmani yang terdiri dari untuk keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan ada apa? Ada kecepatan. Terus tadi ada menjelaskan ada kelincahan, ya, kemudian ada daya ledak, terus ada koordinasi, ada keseimbangan. Ya. Ya, silakan amati video berikut ini. Ya, silakan dianalisis.
Nah, kira-kira gerakan seperti ini untuk melatih kekuatan otot apa ini? Tungkai, Tat. Izin menjawab, tungkai. Ya, tungkai ya. Nah, ini ya. Oke, ini gerakan apa namanya? Leng. Leng. Lenggat. Tapi dengan Arm. ya tangannya angkat. Gerakan apa namanya? Push up. Push up itu untuk melatih kekuatan otot apa? Dada. Tangan. Dada, bahu. Ya, tangan. Ya, dari video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Coba. Atau apa yang bisa kalian pahami atau kalian amati dari video tersebut? Bahwa pandemi bukan suatu alasan buat tidak olahraga, Dad. Ya, pandemi bukan menjadi alasan untuk tidak olahraga. Terus yang lain? Bisa membangun massa otot tanpa lemak. Ya, bisa intinya membangun otot atau memperbesar otot, ya, membakar lemak di sekitar. Ya, video tadi adalah betul ya beberapa olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Salah satunya di situ menyebutkan beberapa atau menjelaskan terkait beberapa latihan-latihan kekuatan ya dan kardio yang bisa kalian latihan di rumah. Ya, Ustadz sekarang akan membentuk ya kelompok. Ya, nanti Ustadz akan membagikan LKPD ataupun worksheet yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Oke? Ya, kelompok pertama ya. Kelompok pertama ada Arci ya, kelompok pertama. Silakan dicatat. Arci. Terus ada Raihan. Kemudian ada siapa lagi? Orisa. Bapak Ustadz bagikan ya LKPD. Oke, seperti ini ya LKPD-nya ya, Ustadz bagikan di dalam grup WA. Grup WA yang sudah Ustadz buat. Silakan kalian mulai mengerjakan ya, membantu teman-teman kalian diskusikan di situ ya bersama kelompok kalian terkait LKPD yang Ustadz berikan atau worksheet yang Ustadz berikan kepada kalian. Yang pertama, komponen atau unsur kebugaran jasmani tentang kekuatan, yaitu kalau kebugaran adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada rasakan kelelahan atau rasa yang berlebihan. Contohnya kayak kita tuh angkat beban, yaitu melatih otot lengan, push up juga melatih otot lengan, terus sit up yaitu melatih otot perut, back up melatih otot punggung, dan squat jam itu melatih otot tungkai. Terus yang ketiga yaitu adalah apa yang kalian ketahui tentang konsep fit. Yang saya ketahui yaitu tentang yang pertama, F itu adalah frekuensi, I-nya itu adalah intensitas, T-nya itu time, dan T-nya lagi adalah tipe. Maksudnya adalah frekuensi adalah menuju pada jumlah latihan per minggu. Jadi latihan kalian per minggu itu berapa kali. Terus yang I-nya itu adalah intensitas, yaitu berat ringannya suatu tugas kerja fisik yang harus kita selesaikan selama latihan dalam kurun waktu yang diberikan. Time itu adalah durasi atau lama waktu yang digunakan untuk latihan. Dan tipe adalah bentuk latihan yang kita pilih, seperti contohnya jogging atau push up atau yang lainnya. Terus tes pengukuran untuk komponen kekuatannya kita ambil untuk tes sit up. Itu rata-rata usia 16 sampai 19 tahun. Kita ambil di sumber dari Widya Stuti tahun 2011. Untuk jenis kelamin itu ada pria dan wanita. Kalau pria yang baik itu 30, untuk wanita 25. 30 ke atas dan wanita 25 ke atas. Untuk penilaian yang cukup 26 sampai 30 untuk pria dan 21 hingga 25 untuk wanita. Untuk penilaian yang sedang untuk pria 20 sampai 25, sedangkan untuk wanita 15 sampai 20. Oke. Ya, berawal dari atas. Ya, kemudian lurus ya, dari atasnya lurus, itu ke bawah, kemudian dorong ke atas lagi. Oke, terima kasih Haji. Silakan Amar. Yang lain menyimak. Yang pertama yaitu kebugaran jasmani.
Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Terus yang kedua, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Nomor 3, jenis latihan kekuatan. Sit up, melatih otot perut. Push up, melatih otot tangan. Squat, melatih otot tumpat. Sedikit Ustadz mau menambahkan ya, bahwa tadi ya kekuatan. Ya, kekuatan adalah apa? Kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan. Jadi contoh-contoh latihan untuk kekuatan itu ada apa sih? Ada lunge banyak ya. Ya kekuatan itu tadi ya otot itu untuk lengan atas misalkan ya ada push up ya. Oh ya, push up, pull up. Ya, terus untuk otot bagian perut ya itu tadi ada yang menjelaskan dengan apa? Dengan plank, dengan sit up, ya, terus dengan punggung dengan back up. Ya, terus ini contoh ya tes sit up. Tes ini biasanya dilakukan ketika ada ya banyak ya, ketika misalkan dalam pembelajaran kita langsung praktek langsung, ketika masuk perguruan tinggi jurusan olahraga juga melakukan tes ini, kemudian masuk apa namanya biasanya polisi ataupun apa ya, sit up ada ya. Ini nih ya, pengukuran kekuatan. Ini biasanya lebihnya ke daya tahan otot. Kalian melakukan 1 menit itu daya dapat sit up berapa kali? Ya. Terus yang ini nih sama untuk mengukur lengan ya, daya tahan otot lengan. Di sini melakukan push up ya, lihat gerakannya nih, tangannya lurus turun ke bawah dari rata terus lurus ke atas lagi, dilakukan secara berulang selama 1 menit. Itu dapatnya berapa? Nah, kategori baik di sini nih untuk putra ya lebih dari 46 dan seterusnya. Kemudian untuk daya tahan otot paha ini dengan squat jump ya, dengan berdiri tegak, kemudian melakukan sedikit kuda-kuda, lompat, kemudian berdiri lagi, kemudian sama lagi. Seperti itu. Ini melakukan 30 detik. Sekarang ya, untuk tugas kalian ya, untuk penilaian psikomotor ya, untuk praktik, silakan kalian membuat video ya. Selama ya nanti dikumpulkan ya videonya ke Google Classroom atau ke WA ya. Tugasnya adalah yang pertama kalian mempraktikkan tadi nih ya, pengukuran untuk daya tahan otot lengan dengan push up. Ya, video selama 1 menit dihitung, silahkan nanti dihitung kemudian di video. Nah, nanti push up-nya dapat berapa? Nanti itu masuk ke kategori baik atau sedang atau cukup atau kurang. Ya, video pertama itu untuk otot lengan. Kemudian gerakan yang kedua adalah tadi melakukan sit up selama sama 1 menit. Yang ketiga melakukan squat jump. Tugas yang kedua silakan LKPD tadi ya. Yang kedua kan belum dikerjakan ya, itu untuk penilaian pengetahuan. Demikian dari Ustadz. Sebelum diakhiri dipimpin berdoa dulu. Hilmi. Lulusan Madaban. Jawan agatan. Sama Natalan. Waan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Hilmi. Ya, sebelum Ustadz tutup ya, untuk mencoba Ustadz ya, coba Nauzia atau Arci, hari ini kita belajar terkait apa Arci? Hari ini kita dapat belajar banyak hal, yaitu tentang kebugaran jasmani, terkait tentang kekuatan. Itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan dan kekurangan dari Ustadz. Terima kasih. Untuk materi ke depan, insya Allah kita akan belajar senam irama atau senam lantai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.